Kembali lagi dengan saya dan Bisri Mustafa. Pak Bisri ya. Kita ingin unboxing satu dryer LG Commercial Laundry ya. Kita lihat bersama, mari Pak Bisri, kita akan unboxing. Oke, nah ini dia ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, satu dryer LG Commercial ya. Di Indonesia saat ini menduduki salah satu dryer terbaik juga ya. Kita tahu semua Bapak Ibu, mungkin nanti Pak Bisi bisa ceritakan teknisnya. Karena banyak banget yang beli dryer, beli unit only baik di hotel ya, bahkan ada yang dipakai di rumah, tapi bingung mau diapain Pak. Dan cara ngeceknya bagaimana? Ini baru Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, nanti akan dapat buku panduan garansi seperti ini, dan garansinya 2 tahun ya, dan di cover oleh LG Indonesia. Di sini ada klaim garansinya juga Bapak Ibu dan panduan manualnya ya. Dan Pak Bisi mungkin bisa cerita Pak, apa aja yang perlu diperhatikan untuk mesin baru dryer termasuk settingannya. Silakan Pak Bisi. Oke, ini salah satu produk dryer LG tipe terbaru Pak ya. Oke. Giant Max dengan kapasitas 13 kilo. Yes. Yang pertama kita lakukan untuk unit baru, tentunya kita instalasinya Oke. tersedia untuk pipa pembuangan. Pipa, Pembuangan oke. dibuang ke odor. Oke. Kemudian suplai listriknya juga harus disediakan. Berapa Pak listriknya Pak? Listriknya running 350 watt. 350 watt aja, jadi sangat hemat Bapak Ibu ya. Oke. Ini sudah tipe gas yang memang sudah bawaan dari pabrik, bukan konversi. Oke, ini tipe gas Bapak Ibu, dan ini build up ya Pak. Build up, Kirim langsung dari Korea Bapak Ibu. Ya, tentunya dengan ada sertifikasi untuk sistem keamanannya. Yes. Dan ada kabar baiknya juga, ini juga ada yang listriknya ya, kalau nggak salah ya Pak Bisri ya. Tipe elektriknya ada untuk dryernya. Oke. Jadi ada 2, tipe gas dan tipe elektrik. Oke, nah lanjut Pak Bisri. Ya, untuk tipe gas ini ada beberapa pilihan temperatur, termasuk ada fitur no heat juga Pak. Oke. Ini saya rasa hanya di LG ya untuk fitur no heat ini. Hanya di LG Di untuk dryer tipe no heat. lain, no heatnya ini nggak ada di LG. Oke. Tersedia no heat. Ya. Kemudian kelebihannya ada beberapa dibanding dengan dryer lain. Yang pertama tentunya ini ada WiFi. Ada WiFi Bapak Ibu ya, di sini ada WiFi-nya. Bisa terkoneksi dengan aplikasi Laundry Lounge Pak. Tentunya Oke. harus disediakan koneksi internet di satu tempat laundry. Oke. Kemudian yang kedua, kelebihan mesin ini untuk kontrolnya ini sudah menggunakan termistor untuk temperaturnya. Kontrolnya sudah dengan termistor. Itu Ya. termistor apa ya Pak? Termistor itu salah satu sensor temperatur yang memang sangat presisi Pak. Oh, oke. Jadi pengukuran temperaturnya presisi sehingga untuk kemungkinan over temperatur itu akan kecil. Dan pengeringannya bisa lebih bagus juga ya Pak ya? Karena presisinya itu saya rasa itu tadi overheatnya akan kecil Pak. Oke, siap. Kemudian ini juga sudah menggunakan kontrol digital Pak. Kontrolnya digital, oke. Kita bisa adjust untuk waktu pengeringan. Kemudian ini juga kita bisa setting mode, apakah mode free atau mode berbayar. Oke. Ini juga bisa. Kemudian selain kontrol panel ini, kelebihan yang lain untuk mechanical-nya, rollernya sudah menggunakan bearing. Oh, rollernya sudah menggunakan bearing Bapak Ibu. Sebelumnya memang belum ada, tipe terbaru ini sudah menggunakan bearing. Jadi Oke. saya rasa lifetime-nya akan lebih panjang dibanding dengan tipe sebelumnya. Oke. Kemudian kelebihan yang lain untuk dryer ini selain roller tadi, sistem gas valve-nya Pak. Sistem gas valve-nya ini sudah menggunakan teknologi Teknologi apa Pak? Teknologi untuk supply-nya menggunakan supply DC Pak. Oh, oke. Kebanyakan untuk tipe-tipe dryer selain LG menggunakan AC. Oke. Dan beberapa kita temukan kendala itu di coilnya, ada beberapa kali sering ganti Pak ya. Oke. Sudah lumayan lama dan agak sering juga di coil. Oke. Tapi dengan produk LG ini yang tentunya sebelum ini juga ada namanya tipe Giant C ya, tipe sebelumnya. Kita Oke. jarang sekali menemukan kerusakan di sistem gas valve-nya Pak. Oke. Jadi untuk sistem gas valve LG ini menggunakan DC, saya rasa lebih stabil dan durability-nya juga sudah lumayan teruji. Oke, siap Pak Bisri. Nah, selanjutnya ini di sini bisa kelihatan ya Pak ya? Ya, ini ada processing-nya, artinya setiap kali proses ini juga akan terdeteksi atau terindikasi. Oke. Ada flow sense juga, jadi ketika
airflow-nya terblok atau si pipa pembuangannya ada tersumbat, Oke. nanti sensor flow sense-nya ini akan nyala Pak. Dan Oh, ini oke. ada warning ya. Kemudian ini untuk Dry-nya? dry-nya pada Oke. saat sistem burner-nya aktif, Oke. maka indikator dry-nya akan menyala. Oke. Yang satunya lagi ini cool atau cooling down. Ini pada saat mau finish 3 menit terakhir. 3 menit terakhir ya, langsung ada muncul cooling down. Oke. Nah, tadi ini udah dijelasin juga, ini berhubungan sama temperatur aja Pak ya. Ya, Ini jadi ada pilihan temperaturnya, ada high, ini sekitar temperatur di 68 derajat, kemudian medium di 60 dan low-nya di 55. Oke, siap. Dan Pak, sebelum kita lihat bagian belakang, yang di setting pertama kali seperti apa Pak Bisri? Iya. Jadi tolong di zoom kamera untuk bisa dilihat. Ya, jadi Oke. kita bisa setting tergantung apakah mau di setting dengan mode free atau mau di setting dengan mode buy. Kalau kita mau setting mode buy, tentunya harus dikoneksi juga dengan salah satu card reader. Jadi kita bisa pasangkan di sini ada Ya. kabel connectingnya untuk card reader. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, ini caranya Bapak Ibu ya. Ya, Bisa diperhatikan. Kita lihat apakah ini settingannya sudah free atau masih buy. Nah, di tipe Pak. Oke, di tipe ya. Tipe. Nah, Bapak Ibu Kemudian pastikan ya ini daftar. sudah benar. Oke. PDTD. Oke. Start lagi. Oke. Nah, ini settingan mode free Pak. Nah. Apabila kita mau merubah mode buy, Oke. tinggal dipencet antara medium atau low, Low. temperatur. Nah, itu aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau di rumah untuk sendiri mungkin free aman ya Pak ya. Ya, kalau di rumah untuk pemakaian rumah tangga, Iya. saya rasa pakai free saja ya. Oke. Kecuali untuk bisnis laundry baru kita ubah ke mode buy. Mode Pay dan paymentnya bisa dengan card, bisa dengan UWOS gitu ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Plus Bapak Ibu ini perlu diaktifkan seperti laundromat di washernya tidak Pak kalau untuk dryer? Kalau memang mau dikontrol dengan menggunakan aplikasi Laundry Lounge, tentunya harus di pairing dulu Pak. Untuk Oke. Nah, kalau pairingnya nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu ya, kan ini kita hanya bahas untuk unboxing dan cara settingnya. Jadi kalau udah free seperti ini Pak, udah free ini, Oke. misalnya kita mau setting mode free, tinggal dikonfirmasi aja Pak di start. start, oke. Start. Nah, Ini sudah tampilannya seperti ini. oke. Kita bisa nyalakan, kita coba ya. Ya, kita coba seandainya Kita pakai high. ya. Nah, ini Kalau mode free ini pilihannya per 10 menit Pak. tapi bisa ditambah ya Pak ya? Bisa. Kalau Nah, kalau mau 20 menit ya, tinggal tambah lagi Bapak Ibu ya. Oke. terakhir tekan. Tekan start. Nah, ini akan jalan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat simpel sekali untuk mengaktifasi laundry untuk pertama di dryer LG ya. Ya. Seperti itu ya Pak Bisi. Dan ini kalau mau kill Pak. Mau kill tinggal buka pintunya. Oke. Nah, dia otomatis Bapak Ibu. Ya, Otomatis. Kalau mode buy ini akan end Pak. Jalan ya. Selesai. Oke. Tapi kalau untuk mode free langsung end. Kalau untuk mode buy waktunya nanti akan lanjut. Jadi Oke. misalnya kita buka di menit 15, begitu Oke. tutup, sisanya 15 menit lagi kita start, nanti akan jalan kembali. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi sesimpel itu untuk dryer. Jadi mudah banget untuk settingnya pun juga mudah. Baik dari free maupun yang ada card paymentnya juga bisa di bagian dalam. Ini kita bisa lihat Ya. apa yang perlu di SOP yang perlu dilakukan karyawan ataupun owner ketahui Pak. Seperti halnya dryer-dryer merek lain, ini juga ada lint filternya Pak. Oke. Jadi setiap kali mau melakukan pengeringan, pastikan lint filternya ini harus Oke. dibersihkan atau di cleaning. Oke. Ya. Iya, iya. Cuma- Nah, itu aja ya Pak ya. Ya, Dan itu aja. Bapak Ibu, bagi para pengusaha laundry ini jangan sampai ditutup seperti ini apabila udah selesai katanya Pak. Betul. Betul ya Pak. Ini katanya Untuk ada magnetnya ya, Pak, ya? untuk washer diusahakan memang jangan tertutup karena kan kita tahu washer itu kan lembab Pak ya. Oke. Jadi begitu selesai, alangkah baiknya nggak usah ditutup untuk menghindari bau dan bakteri. Oh, kalau dryer Pak? Kalau dryer dibuka juga lebih bagus Pak, apalagi kalau nanti sistem pembuangannya dijadikan satu. Oke. Kalau standar sih saya rasa nggak ada masalah ditutup atau dibuka. Tapi kalau pipa pembuangannya ada beberapa ditemukan di lapangan nggak standar, ada feedback biasanya dan ini akan bikin nanti lembab Pak. Oh, oke. Kondensasi. Siap, siap. Ya. Dan disarankan Pak Bisri ini belakang
Ini selalu dibersihkan link filternya aja ya Pak ya? Clean filter, dan kalau memang nanti menggunakan pipa PVC atau apa namanya ducting, tapi kebanyakan kita jumpai di lapangan menggunakan pipa PVC, dan itu meski di maintenance atau di cleaning paling enggak dalam 1 tahun sekali. Oke. Dan satu lagi terakhir, untuk risetnya LG itu cukup dengan seperti apa Pak risetnya LG? Washer maupun dryer. Mungkin ini kan bicara dryer ya? Ya, riset kami apabila kita mau misalnya kita udah jalan di 40 menit misalkan kita mau kill, kita bisa menggunakan mode kill juga. Atau kalau kita udah set di mode yang memang untuk apa shortcutnya, kita bisa hanya tekan start, ditahan, nanti dia dengan sendirinya akan off. Oh, jadi mode free pun sama seperti itu Pak? Kalau mode free kita buka udah langsung end, Pak. Kalau dia pay baru di sininya itu ya? Iya, ditahan aja. Tahan dalam beberapa detik, nanti dia akan end sendiri. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sesimpel itu, dan sepertinya cukup ya Pak Bisri ya untuk dryer ya? Ya, saya rasa cukup ya. Ya, nanti kalau kita akan buat sesi untuk pairing bagaimana LG Laundry Launch Connect di handphonenya Bapak Ibu di sesi video berikutnya ya. Jadi terus saksikan channel YouTube-nya saya juga nanti Pak Bisri ya. Dan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu semua menerima kondisi garansi semuanya yang original ya. Hanya di PT LG Indonesia. Saya Gustian Tribadi dan Saya Bisri Mustafa.